Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu yahdi ila aqrabihim baban. Bab ini menjelaskan tentang petunjuk kepada pintu yang paling dekat atau memberikan hadiah ya. Yahdi memberikan hadiah. Memberikan hadiah atau memberikan sesuatu kepada tetangga yang pintunya paling dekat. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, haddatsana ceritakeun nang kita sapa Hajjaj ibnu Minhal. Qala ngendika sapa Hajjaj, haddatsana ceritakeun nang kita sapa Syu'bah. Qala ngendika sapa Syu'bah, akhbarani Abu Imran, akhbarani memberikan kabar ni ing kita sapa Abu Imran Al-Jauni. Qala ngendika sapa Abu Imran, sami'tu bidakatan ingsun Talha ing Talha an Aisyah ta sing Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah, qultu matur sapa ingsun ing Rasulullah, ya Rasulullah wahai utusane Allah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiya. Inna listune tetep kedue ingsun jaraini utahe duwe napa niku tetangga dua, fa ila ayyihima mongko maring endine tangga loro iku uhdiya memberikan hadiah ingsun. Qala jawab sapa jeneng Nabi, ila aqrabihima ring luwe parke tetangga dua itu mingki saking sira apane baban pintune. Jadi kepada siapa kita itu harus memberikan hadiah, kita harus memberikan sesuatu, itu kita pilih yang paling dekat pintunya dengan rumah kita, kan itu yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsan cetaning kita sapa Muhammad ibnu Bashar. Qala ngita sapa Muhammad, haddatsana ceritakan kita sapa Muhammad ibnu Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Qala ngita sapa Muhammad bin Ja'far, haddatsana ceritakan kita sapa Syu'bah an Abi Imran sang Abi Imran Al-Jauni an Talha bin Abdillah sang Talha bin Abdillah. Rajulun, ada seorang laki-laki bin Bani Taim, yang saking Bani Taim ibni Murrah, an Aisyah ta sang Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sapa Aisyah, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah wahai utusan Allah, fa ila ayyihima inna lisune ingsun iku jaro ini ana duwe tetangga dua, fa ila ayyihima maring mongko maring ndilah tetangga loro iku dia memberikan hadiah sapa ingsun. Qala ngendika jawab sapa jeneng Nabi, ila aqrabihima maring luwe parke tetangga dua iku mingki sang sira apane baban pintune. Jadi memberikan sesuatu tadi tolak ukurnya sama tadi ya, tolak ukurnya adalah rumah mana yang pintunya paling dekat. Babul adna fal adna minal jiran. Babul adna yaiku bab sing menjelaskan tentang tetangga yang paling parek, fal adna mengko parek minal jiran sange tetanggaan. Haddatsan ceritain kita sapa Husain ibnu Huraits. Qala kita sapa Husain ibnu Huraits, haddatsan ceritain kita sapa Fadl bin Musa, anil Walid bin Dinar saking Walid bin Dinar, anil Hasan saking Hasan, anasune Hasan iku suila tentakoni sapa Hasan anil jironi saking anil jari terkait dengan ketetanggaan. Faqala maka menjawab sapa Al Hasan, arba'ina daran, yaitu arba'ina 40 apane daron omai, amamahu ana ing ngarepe si Hasan, wa arba'ina lan 40 khalfa ana ing burine Al Hasan, wa arba'ina lan 40 apane an yamini saking arah tengene si Hasan, wa arba'ina lan 40 an yasari saking arah kiwane Hasan. Jadi tetangga itu kalau menggunakan tolak ukur ini adalah
jadi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri kan itu. Jadi kalau kita menggunakan tolak ukur ini, maka seluruh rakyat Rejomulyo ini adalah tetangga kita kan itu. Jadi ini pondok ini kan menghadap ke barat. Kalau saman ke barat ke sana, saman hitung 40 rumah itu sudah sampai pol sana, sudah sampai pol jalan Sumber Jiput sana tidak ada 40 rumah. Kalau ke belakang tambah itu lebih kampus sana. Kalau ke kanan, ke utara sana sampai jalan besar sana kan itu. Ke sana juga sama sampai ke SMA 6 sana kan itu. Jadi seluruhnya tetangga kita menggunakan tolak ukur ini kan itu. Jadi tetangga itu seperti itu. Tapi nanti ada batasan-batasan tetangga kan itu. Ada batasan tetangganya itu katanya bahwa tetangga itu adalah orang yang ketika sholat subuh itu jamaah bersama di masjid, itulah tetangga kan. Jadi tetangga. Jadi ada banyak batasan ya tetangga seperti apa. Hadis berikutnya haddatsana Bishr bin Muhammad. Haddatsan ceritakan yang kita sama Bishr bin Muhammad. Qala kita sama Bishr. Akhbarana berikan kabar yang kita sama Abdullah. Qala kita sama Abdullah akhbarana berikan kabarna yang kita sama Ikrimah bin Asar, Ikrimah bin Asar. Qala kita sama Ikrimah. Haddatsan ceritakan yang kita sama Alqamah bin Bajalah. Alqamah bin Bajalah an Zibr, sang Zibr. Kadang Zibr. Qala kita sama Alqamah. Qala Alqamah sami itu mendapatkan sun Abu Hurairah yang Abu Hurairah. Qala itu sapa Abu Hurairah wala yabda'u bijaril aqsa qabla al adna wala yabdalan ujung ngawiti sira bijari kelawan tetanggane seseorang al aqsa kang luwih adoh qabla al adna sadurunge sing luwih parek. Walakin yabda tetapi ini ngawiti sapa Abu Hurairah bil adna kelawan tetangga yang dekat qoblal aqsa sadurunge sing jauh. Jadi kalau kita itu memberikan sesuatu, memberikan hak ketetanggaan itu kita pilih yang mana? Yang paling dekat dengan rumah kita. Jangan sampai kita itu sedemikian dermawan kepada orang-orang jauh sementara dengan tetangga-tetangganya itu malah bakhil kan itu terbalik. Jadi harus diawali dari yang paling dekat. Kalau masih ada kelebihan untuk diberikan, terus itu semakin jauh. Kalau bisa tadi batasnya apa? 40 rumah kan itu. Itu adalah tetangga. Insya Allah kalau dengan cara-cara seperti ini kita lakukan, umat Islam melakukan saling memberikan hak ketetanggaan, insya Allah hidup ini akan damai. Kenapa akan damai? Karena variabel yang mempengaruhi kita itu damai atau tidak. Itu siapa ya? Pertama tentu kalau suami ya istri, kalau istri suami. Siapa lagi? Anak-anaknya. Siapa lagi? Ya tetangga kan itu. Kalau ada satu rumah yang damai tetapi dengan tetangganya itu tidak pernah akur silaturahim, ya tentu akan jadi masalah. Apalagi kalau saling mencari kesalahan kan itu. Itu tentu tidak akan bisa menimbulkan kedamaian. Jadi saling tenggang rasa itu menjadi penting. Ngoten. Babu man aghlaqal baba 'alal jari. Bab ini menerangkan tentang orang aghlaqa kang munci sapa man al baba ing pintu 'alal jari ing atase tetanggane si man. Jadi kalau ada orang yang pintunya senantiasa tertutup, tidak memberikan satu akses kepada tetangga untuk datang ke rumah kita manakala tetangga kita butuh. Nah, ini nanti di akhirat itu orang itu akan ditarik oleh tetangganya itu kan, akan dilaporkan oleh Allah. Haddatsana ceritakan yang kita sapa Malik bin Ismail. Qala ketika sapa Malik bin Ismail. Haddatsana ceritakan yang kita sapa Abdul Salam an Laits saking Laits an Nafi saking Nafi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Qala ketika sapa Ibnu Umar laqad ata teman-teman istaqo alaina ing atas kita apa zaman au qala utawa ngendika hinun tidak zaman tapi hinun mongso wa ma ahadun lan ora ono siji ku haqqul wa berhak bidinarihi kelawan dinare si man, kelawan dinare si seseorang atau kelawan dinare si zaman, wa diramilan dirame si man atau zaman min akhi dibanding saking saudarane si man al muslimi kang muslim. Sementara tsummal ana mongko nuli
Tapi sekarang iku ad-dinaru te al-ana tumal ana ad-dinaru te dinar wal dirham iku ahabbu luwe didemeni ila ahadina maring salah sini kita min akhihi saking saudarane si saking saudara seseorang al muslimi kang muslim. Padahal sami itu medakatan sun an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa jeung nabi kamin jarin kapan bakam banyak minjarin saking tetanggaan muta'allikin kang den gantungaken bijari kelawan tanggane si jar kelan tanggane si tangga niku yaumal kiamati ing dalam dina kiamat yaqulu hale ngendika sapa tetanggane ya rabbi duh Gusti hadza utawi iki tangga niki tangga kula niku hadza ya iku aglaqa ngunci sapa tangga kula niki babau ing pintune si tangga niku duni sak liyane ingsun famana'a mongko nuli nyegah ma'rufau ing napa ing kebaikane si tangga niku. Tangga kula niki ya Rabbi niku pintunya senantiasa dikunci. Tidak ada satu kebaikan dari tetangga saya itu yang sampai kepadaku. Lah oleh karena itu tutup saja ya Rabbi. Surga ini darinya mungkin ngoten kan itu. Jadi oleh karena itu senantiasa berbuat baik terhadap tetangga itu menjadi penting. Ngoten. Bagaimana tolak ukur berbuat baik dengan tetangga itu memberikan hak kepada tetangga itu dijelaskan juga di hadis-hadis berikutnya. Babu ma la yashba'u duna jarihi bab nerangan tentang la yashba'u ora kenyang duna jarihi tiyang ingkang ana ing cedheke tanggane si seseorang. Haddatsana ceritakeun nang kita sa Muhammad bin Katsir qala ketika sabab Muhammad bin Katsir akhbarana memberikan kabar nang kita sabab Sufyan an Abdul Malik sang Abdul Malik ibni Abi Bashir an Abdullah bin Musawir sang Abdullah bin Musawir qala ketika sabab Abdullah bin Musawir sami'tu midhangetaken ingsun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yukhbiru halim memberikan kabar Sapa Ibnu Abbas Ibnu Zubair ing Ibnu Zubair yaqulu hale ngendika Sapa Ibnu Abbas yami itu midang taring sun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa jeung Nabi laisal mu'minil ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun laisa ora ana iku al mukminu dadi disebut sebagai mukmin yang sempurna alladzi ya wong mukmin yashba'u kang kenyang kang wareg sapa al mukmin wajaru hale utawi tetanggane si mukmin iku ja'iun wong kang luwe. Kalau kita hidup nyaman, makanan banyak, setiap hari kenyang dan ternyata tetangganya itu serba kekurangan, dalam keadaan seperti itu maka orang yang kenyang setiap hari walaupun dia rajin jamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin puasa, maka orang itu oleh Rasulullah tidak dianggap keimanannya sempurna. Keimanannya sempurna. Kenapa kok ngoten? Ya, tadi karena dia hidupnya senantiasa kenyang sementara tetangganya senantiasa lapar kan itu. Maka toleransi. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sesama itu menjadi penting kan itu. Babu yuksiru ma'al maraki wa yuqsimu fil jirani. Babu utawi bab yuksiru ngekekaken ma'al maraki ing kuai sup membuatnya jenengan membuat sayur nggih sup napa lah pokoke sayur-sayuran. Fa yaksimulan bagiaken fil jirani maring tetanggane. Haddatsana nyeritakeun kita sabab Bi'r bin Muhammad qala ketika sabab Bi'r akhbarana berikan kabar nang kita sabab Abdullah qala ketika sabab Abdullah akhbarana berikan kabar ing kita sabab Syu'bah an Abi Imran sang Ibnu Imran al-Jauni an Abdullah bin Samit sang Abdullah bin Samit an Abi Dzar sang Abi Dzar qala ketika sabab Abu Dzar ausani memberikan wasiat ni ingsun sabab Khalili kasih ingsun rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin dengan 3 hal. Jadi Rasulullah itu memberikan wasiat kepada kita itu terkait dengan 3 hal. Apa itu?
asma'u wa uti'u walau li 'abdin mujadda'il atrab. Nah itu. Yang pertama adalah asma'u kutumi dangeteng ingsun wa uti lan taat sapa ingsun walau li 'abdin walaupun kepada seorang hamba mujadda'il atrafi kang putul drijine kan itu. Jadi kalau kita itu punya pemimpin, walaupun pemimpin itu dari seorang hamba yang jari-jarinya terputus, itu kita harus sami'na wa ta'na, harus taat. Tidak boleh bangkangan. Jadi makanya di Indonesia ini kan banyak yang bangkangan kan itu ya kepada pemimpin. Pemimpin itu baru boleh dilawan ketika apa? Dia sudah melarang ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban beragama kita. Misalkan kita mau sholat dilarang, wah itu boleh dilawan, tetapi sepanjang orang pemimpin kita itu tidak melarang itu, apalagi orang pemimpin kita juga tetap sholat kalau dia Islam, maka tidak boleh dilawan itu. Yang pertama. Yang kedua, wa idza sana'ta lan kana dadi gawe sira maraqatan ing sub faktir mongko becik ngekengken sira ma'aha ing kuwaisi maraqah sub atau sayur-sayuran itu sumangdur mongko nuli ningalana sira ahla baiti ing ndine keluarga min jironika saking tetanggamu fasibhum mongko boleh ngenani sira hum ing ahli bait min jironik bima'rufin dengan sesuatu yang baik. Yang kedua itu, jadi kalau kita itu memasak sesuatu maka jangan lupa tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita hanya kita kirimi baunya. Jadi sama masak enak baunya sampai mana-mana, tapi ternyata masakannya tidak sampai ke tetangga kita. Oh, niku enggak baik kan itu. Makanya dulu orang-orang dulu itu kan sering namanya ater-ater ya. Saya nggak tahu kalau di daerah saya sana banyak ater-ater itu. Jadi mengantarkan makanan kan itu. Makanan apalagi kalau menjelang puasa dan di akhir puasa kan itu. Wah itu ater-ater itu luar biasa banyak waktu itu kan itu. Ngeten. Yang ketiga, jadi ada 3 hal tadi kan yang diminta itu wassalatu sira as-salatu yang salat li waqtiya, maring waktune si salat. Kita diminta untuk salat tepat pada waktunya. Fa in wajadta mongko nalikan nemuni sira al imama ing imam qad salat teman-teman salat sapa imam faqad akhras ta mongko nuli tetep jaga sira as-salata ing salat ira wa illa lamun ora fa iya mongko te salat iku nafilatun iku salat sunnah. Jadi harus diupayakan yang ketika apa? Kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Bagaimana kalau dengan tetangga-tetangga kita, artinya ya sholat berjamaah di masjid kalau dalam konteks ini kan itu. Bagaimana kalau ternyata imamnya sudah sholat, ya sudah nggak apa-apa, saudara bisa sholat di rumah. Dengan siapa? Dengan keluarganya kan itu ya. Itu. Jadi 3 hal itulah yang diminta oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari kan itu ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Haddatsana ceritakan kita sabal Humaidi. Qala ngendika sabal Humaidi haddatsana ceritakan kita sabal Abu Abdis Samadi, Abu Abdis Samad Al-Ammi yang buta. Qala ngendika sabal Abu Abdis Samad. Haddatsana ceritakan kita sabal Abu Imran an Abdullah bin Samit sang Abdullah bin Samit. An Abi Dzar sang Abi Dzar qala ngendika sabal Abi Dzar. Qala ngendika sabal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dzar wahai Abu Dzar idza tabahta nalikane masak sira maraqatan ing sup ing sayur mayur faksir mongko becik ngekengkene sira ma'al maraqati ing kuwae si sayur mayur itu wa ta'ahad lan napa nyiap-nyiapno sira jironaka ing tetangga ira awik sim utawa mbagya sira fi jironika maring pira-pira tetangga ira kan itu. Iya. Saling memberi itu sesuatu yang indah kan itu. Kalau orang bisa saling memberi, insya Allah hati antar ketetanggaan itu menjadi damai kan itu, menjadi damai. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang sedemikian bakhil terkait dengan tetangga-tetangga kita kan itu. Nggih. Terus sebagaimana sering saya katakan bahwa manakala kita memperbanyak sedekah kepada siapa ya kepada keluarga kita, kepada ketetanggaan kita itu harta kita tidak akan menjadi semakin berkurang, tidak akan menjadi semakin sedikit. Allah akan ngasih jalan. Allah akan ngasih jalan yang sedemikian banyak, ya sedemikian banyak. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang suka sedekah dan seterusnya itu. Memang
Sebenarnya seluruh janji Allah itu senantiasa ditepati kan ya, senantiasa ditepati. Senantiasa ditepati dalam banyak hal. Yang sebagaimana saya katakan itu, kalau kita memperbanyak istighfar, itu kalau kita mendapatkan kesusahan diganti dengan kegembiraan, kalau ada kesulitan hidup diberi jalan keluar, kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga kan ngoten. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Kalau Yai Makhrus dulu itu, kalau ada orang yang datang, apakah santrinya atau siapapun lah itu, terus menyampaikan berkeinginan untuk mencapai sesuatu, itu biasanya oleh Yai Makhrus disuruh untuk zikir, memperbanyak membaca sholawat. Itu katanya sholawat Jibril katanya kan itu. Bunyi sholawatnya seperti apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dibaca berapa kali? 2000 kali. Kalau saudara membaca sallallahu ala Muhammad 2000 kali itu akan memerlukan waktu sekitar 40 menit. Jadi enggak lama semestinya. Itu insya Allah apa yang kita mau akan diwujudkan oleh Allah kan itu. Saya dulu punya teman di Jalan Pondok Lirboyo itu, ada di sebelah kanan. Itu dia itu berdagang, jadi punya toko besar itu lama. Tapi untungnya nggak bisa nggak bisa terkumpul tuh untungnya itu, sehingga dia berminat untuk daftar haji itu nggak bisa kan itu, habis terus. Akhirnya sowan ke Yai Makhrus itu dan minta ijazah, sampaikan Yai, kalau aku pengen haji, saya itu pengen haji ya Yai kan itu. Sudah gini aja, saya baca itu salawat itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 kali setiap hari. Dan betul itu, ternyata teman saya itu ketika sudah mengamalkan itu selama 6 bulan itu langsung bisa daftar haji. Waktu itu daftar haji tahun ini, berangkat tahun depan kan itu waktu itu. Sekarang kan enggak ya. Sekarang daftar haji tahun ini, berangkatnya kapan? 20 tahun yang akan datang atau 25 tahun yang akan datang. Jadi ketika daftar masih muda, ketika sudah berangkat sudah tua. Itu. Jadi itu katanya orang Indonesia orang miskin, padahal yang antri haji sangat banyak kan itu. Iya. Saya merasakan tahun ini itu saya menduga bahwa pinjaman saya di luar bank Jatim Syariah itu, bayangan saya kemarin itu baru bisa lunas nanti kalau Januari kan itu. Jadi kan karena tanggung saya banyak ke banyak orang kan itu. Wah, ini kayaknya paling Januari baru bisa lunas kan itu. Tapi oleh Allah ternyata tidak kan itu. Jadi bulan apa kemarin, sekitar bulan Agustus lah atau September awal itu pinjaman saya tinggal di bank Jatim Syariah. Yang lain-lain sudah lunas kan itu. Masuk untuk membayari tukang Pak No itu ketika membuat fiber itu kan itu. Jadi memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar itu jadi penting kan itu. Saya biasa misalkan habis azan, habis sholat qabliyah, nunggu sampean datang itu membaca istighfar. Minimal berapa? 100 kali lah. Nanti habis doa untuk ngaji seperti ini ya kita baca sholawat. Berapa? Minimal 100 kali. Kalau 100 kali 5 sholat kan sudah 500 kali kan itu. 500 kali. Jadi seperti itu. Memperbanyak istighfar sama memperbanyak sholawat. Karena nanti Allah itu senang melihat hambanya nanti di akhirat. Ketika hambanya itu ternyata mempunyai catatan amal yang paling banyak itu istighfar kan itu. Wah, ini istighfarnya banyak ini kan itu. Jadi Allah itu senang. Kalau itu senang, itu pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Rahmatnya apa Allah? Ya surga. Nanti di akhirat itu kan itu. Makanya kalau Rasulullah yang maksum itu setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali untuk beristighfar kan itu. Nah, sementara kita itu kan al-insanu makhluk khata' wa nisyan kan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi oleh karena itu ya harus memperbanyak itu kan itu. Ngaten. Termasuk tadi memperbanyak sedekah kan itu. Jadi tidak usah iman-iman. Sedekah. Jadi ketika kita dapat info kalau kita bisa melaksanakan infak atau apapun kita harus senang kan itu.
Iya, ngaten. Oke, kita teruskan. Babu khairil jirani. Bab ini menjelaskan tentang sebaik-baik tetangga. Haddatsana Abdullah bin Yazid. Haddatsan cerita kita sebab Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Yazid. Qala kita sebab Abdullah. Haddatsana cerita kita sebab Haywah. Qala kita sebab Haywah akhbarana berikan kabarna ing kita. Sapa Syurahbil bin Syarik. Ana usune Syarahbil. Cerita Syurahbil iku sami ami dakatan sapa Syurahbil. Aba Abdurrahman ing Bapak Abdurrahman Al-Hubuli. Kang basa Al-Hubuli yuhaditsu kali cerita sapa Bapak Abdurrahman an Abdullah bin Amr sing Abdullah bin Amr bin As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ustad Rasulullah iku qala ngendika sapa Rasulullah khairul ashabi indallahi taala khairuhum li sahibi khairul ashabi utai salui api-api persahabatan indallahi menurut Allah taala kang menurut sapa Allah iku khairuhum luwe api-api persahabatan li sahibi maring sahabate si sahabat. Jadi mana sahabat yang paling baik? Ya orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Tolak ukur orang itu paling baik terhadap sahabatnya kapan? Ya ketika sahabatnya itu kesusahan kan itu. Ketika sahabatnya itu pada posisi yang down. Tidak pas karirnya pas menanjaknya. Kalau pas karirnya menanjak orang banyak mendekat ke kita. Tapi bagaimana kalau dalam posisi sedang drop kan itu? Siapa yang masih ingat kepada kita? Itulah yang betul-betul sahabat kita kan itu. Itulah orang yang betul senang terhadap kita kan itu. Itu tolak ukurnya persahabatan seperti itu. Wa khairul jirani utawi api-api tetangga indallahi menurut Allah taala kamur sapa Allah iku khairuhum luwe api-api jiron li jarihi maring tetanggane si jiron. Jadi tetangga yang paling baik itu yang mana? Ya tetangga yang paling baik terhadap di antara tetangga-tetangga kita itu kalau kita pas ada kesusahan, siapa yang baik terhadap kita kan itu. Itulah yang tetangga yang paling baik kan itu. Maka kalau melihat ini berarti ada tetangga yang paling baik, ada yang di bawahnya kebaikannya, ada yang di bawahnya kebaikannya kan itu. Lalu bagaimana dengan kalau kita itu berhadapan dengan tetangga yang tidak baik kan itu? Ya tetap kita harus berbuat baik kan itu. Kita bicarakan kalau ada sesuatu yang mengganjal. Jadi seperti itu. Kita bicarakan. Jangan dibiarkan. Jadi akhirnya kalau dibiarkan itu masalah itu berlarut-larut kan itu. Jadi seperti itu. Babul jari salihi ay hadza utai kiban rangka tentang tetangga yang salih. Haddatan ceritakan yang kita sebut Muhammad bin Katsir qala disebut Muhammad bin Katsir akhbarana berikan kabarna yang kita sebut Sufyan an Habib bin Abi Thabit sang Habib bin Abi Thabit qala disebut Habib bin Abi Thabit haddatsani ceritakan yang ingsun sapa Khumail an Nafi sang Nafi bin Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala kita sebut Nabi min sa'adatil mar'i setengah saking tandane keberuntungane atau kabegjane apa seseorang al muslimin kang muslim iku yang pertama al maskanul wasi, yang pertama adalah mempunyai tempat tinggal al wasi sing jembar. Rumahnya jembar yang namanya rumah yang lebar, yang luas seperti apa? Ya sebagaimana rumah yang dimiliki oleh Rasulullah kan itu. Rumah yang dimiliki oleh Rasulullah itu berapa lebar dan atau luasnya? Depannya itu sekitar 6 atau 7 dhira. 6 atau 7 dhira. 1 dhira berapa senti? Masih ingat? 1 dhira itu adalah 45 senti. Jadi kalau ada orang yang punya rumah lebarnya 8 dhira, itu artinya lebarnya 8 kali 45. Berapa itu berarti? Berarti 3 meter 60 cm, 3,6 meter. Oh itu depannya. Nanti ke belakangnya berapa? Sekitar 10 dhira. 10 dhira itu berarti 4,5 meter. Jadi kalau orang yang punya rumah lebarnya 3,6, panjang ke belakangnya 4,5 meter, itu sudah termasuk al-maskanul wasi. Itu sudah termasuk rumah yang luas. Karena rumahnya Rasulullah seperti itu kan itu. Rumahnya Rasulullah.
Apakah ada jenengan yang rumahnya lebih sempit dibanding rumahnya Rasulullah? Tidak ada kan? Tidak ada, sangat tidak ada. Jadi rumah-rumah orang sekarang itu kan besar-besar kan itu. Jadi itu yang pertama adalah tolak ukur orang itu bahagia adalah yang pertama al-maskanu wasi'. Yang kedua adalah al-jarus wal jarus salih. Dia punya tetangga yang baik, yang salih kan itu. Tetangganya salih. Tetangga yang soleh itu yang seperti apa sih? Manakala kita punya kesalahan akan diingatkan. Tapi kalau kita punya kebaikan akan didukung. Itulah tetangga yang soleh kan itu. Tidak malah kalau kita salah malah kita diajak untuk terus berbuat salah kan itu. Dicari itu namanya alasan-alasan agar kesalahan itu seperti sebuah kebenaran. Jadi seperti itu. Tidak boleh. Apakah ada hidup sekarang ini yang seperti itu? Ya banyak. Karena sebuah kesalahan itu kalau kita lakukan berulang-ulang itu seperti sesuatu yang biasa, bahkan terlihat seperti baik. Ya, contoh misalkan mau ada pilihan lurah. Calonnya itu biasanya kan datang ke rumahnya penduduk silaturahim untuk apa? Untuk mengirimkan amplop kan itu. Orang itu menerima amplop itu merasa berdosa tidak itu? Jadi ketika calonnya ngasih amplop, terus kita calon pemilih itu akhirnya menerima amplop. Selama ini perasaannya salah atau tidak itu? Enggak kan? Kenapa kok enggak? Ya karena mau seluruh orang seperti itu kan itu. Seluruh orang seperti itu. Calon itu hanya tidak berani untuk mendatangi orang yang tahu persis kalau orang itu kekeh kan itu. Maka alhamdulillah selama hidup saya tidak pernah ada calon apapun datang ke rumah ini kan itu untuk minta dukungan. Tidak pernah. Iya, tidak pernah. Bahkan sering saya kasih contoh, beberapa tahun yang lalu saya menjadi tim seleksi calon anggota KPU. Wow, itu biasanya intervensinya dari pejabat-pejabat yang ingin jadi apa, ingin jadi wali kota, ingin jadi bupati, atau ingin jadi anggota dewan, luar biasa. Karena nanti anggota KPU lah yang menentukan kan itu, menentukan berbagai hal. Sehingga KPU itu kekuasaannya tinggi sekali. Saya waktu itu pernah jadi tim sel dengan 5 orang. Itu sampai salah satu teman saya tidak pernah berani tidur di rumah. Kenapa kok tidak pernah berani tidur di rumah itu? Kalau dia tidur di rumah akan banyak orang yang datang kan itu, petung. Agar apa? Agar calonnya diloloskan untuk jadi anggota KPU kan itu. Apakah waktu itu ada satu orang pun yang berani datang ke rumah ini kan itu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Hanya saya pernah ditelepon salah satu pejabat itu sudah menjadi 10 besar kan itu, tanya, Assalamualaikum, badhe nyuwun pirsa Pali. Ini kemarin yang terpilih 10 besar siapa saja? Hanya gitu aja. Tak kasih tahu si A, si B dan seterusnya kan itu. Hanya itu. Sebelumnya tidak pernah terjadi intervensi. Di tempat-tempat lain luar biasa kan itu. Kenapa mereka tidak berani intervensi saya? Karena mereka tahu persis karakter saya kan itu. Kalau ada yang petung-petung siapa yang mau diloloskan, pasti tidak saya luluskan itu. Jadi akhirnya mereka tidak ada yang berani, Gitu. Jadi makanya kita itu punya kredibilitas jadi penting. Karena kalau kita sudah punya kredibilitas seperti itu akan meminimalisir. Kadang-kadang orang itu kan tidak kuat godaan ya. Misalkan gini, sama jadi penentu. Ngerti-ngerti ada orang datang, tidak main-main dia membawa uang 100 juta kan itu. 100 juta digawan itu. Terus diselain ning meja, iku duwe abang-abang kan itu. Iki ditompo apa ora kan itu. Nek enggak ditompo 100 juta akeh kena itu mobil kan itu. Dan seterusnya kan itu. Jadi dalam hidup itu tentu akan pernah dicoba seperti itu. Apakah saya pernah dicoba? Pernah kan itu. Pernah. Kalau kita kekeh itu orang tidak akan berani untuk petung-petung itu. Tetapi kalau kita itu biasanya geleman ngono iku ya nanti kalau saya menjadi pejabat pas ada penerimaan pegawai baru ya dipitung banyak orang kan itu. Pitung banyak orang. Akhirnya ketika petung ya ditompo dan seterusnya kan itu. Padahal saya bisa pastikan bahwa orang-orang yang banyak menerima namanya gratifikasi seperti itu ya. Percayalah sama saya, rizkinya tidak akan pernah barokah. Allah akan senantiasa memberikan jalan kepadanya. Untuk apa? Menghabiskan uangnya. Akan ada banyak jalan sehingga uangnya itu tetap juga habis. Andai kata
andai kata uangnya tetap di deposito, tetap di tabungan, tidak habis. Paling besok kalau mati juga nggak dibawa kan itu. Apa ya enak uang itu pas mati deposito ini digawa kan itu. Digunakan menyuap malaikat kan itu. Malaikat iki deposito ku wakil iki sekian miliar. Mau takwa ada segampang-gampang enggak kan nggak bisa juga kan? Nggak bisa kan itu. Padahal orang hidup itu apa sih orang hidup itu? Saya sering merenung kan itu ya. Jadi saya itu kan kerja di kampus, jadi penghasilan saya juga banyak kan itu. Saya sering kalau makan itu lah, makan itu cuma gini-gini aja kan itu. Saya suka nyapa nasi, sayur bening, sama ya yang suka kayak apa namanya water gitu ya water. Itu kalau dihitung berapa nilainya itu? Paling 4.000 lah itu sekali makan 4.000. Nanti kalau siang-siang suka kalau saya dibelikan apa? Degan berapa 11.000 kan itu. Gitu-gitu aja kalau dihitung sedikit kecil sekali kan itu. Terus buat apa kita itu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kalau makannya juga hanya gitu-gitu aja kan itu. Jadi semestinya kalau kita berorientasi kepada kebutuhan kita itu tidak banyak. Orang itu akhirnya membutuhkan uang banyak kalau apa? Dia itu ingin memenuhi gaya hidupnya, lifestyle, tidak life need, lifestyle. Lifestyle itu ada batasnya tidak? Tidak ada. Orang itu bayangan seperti sampean yang belum kerja, nek nyambut gawe oleh duit seneng. Begitu nanti sampean kerja punya gaji berapa? Misalkan 3 juta. Pertama kali seneng kan itu. Tapi begitu sudah berjalan, ngerti temannya itu gajinya lebih besar kan itu. Terus semula tidak punya sepeda ontel, beli sepeda ontel, beli motor. Temennya pakai mobil, Avanza misalkan sama beli Avanza. Wih, temennya lebih bagus lagi Fortuner terus. Sampai nanti Lamborghini, sampai nanti apa? Rolls Royce kan itu. Ada endingnya tidak? Tidak pernah ada endingnya. Gitu. Jadi kalau orang itu ingin memenuhi gaya hidupnya, sudahlah. Penghasilan berapapun itu akan senantiasa kurang. Dulu itu ada salah satu istri pejabat di kampus kita itu sekali ke salon berapa? 10 juta. Jadi yang namanya perawatan benopo itu sampai 10 juta kan itu. Ya, kalau istrinya sekali perawatan 10 juta, 1 bulan perawatan sekali kan itu, ya gajinya bisa habis untuk itu kan itu. Habis untuk itu. Jadi kalau orang ingin memenuhi gaya hidup, akhirnya apa endingnya? Ya korupsi itu kan itu. Korupsi. Nah, makanya sama nanti sebagai seorang wanita, sama kan pada saatnya kan menjadi seorang istri kan itu. Kalau sama ditakdirkan untuk menjadi istrinya seorang pejabat itu, sampai tidak usah ngomong sing aneh-aneh kan itu. Mosok ya? Iku koncone sampean niku jabatane padha iso tuku mobil umum apik sampean gak iso niku. Wah, itu kalau sudah gitu, itu bahasa lainnya sampean minta untuk dibelikan mobil bagus. Seorang laki-laki biasanya kan terbakar kan itu. Akhirnya apa? Kalau penghasilannya kurang akhirnya cari celah kan itu, cari celah untuk itu. Jadi gitu. Jadi sampean enggak usah cerita anu ya. Iku buke kanca kula ya, Bu siapa kan itu. Winginane tuku baju apik ya. Piro regane? 2 juta kan itu. Nah, itu sama saja minta sama cerita itu. Jadi bikinlah suami sampean itu menjadi orang yang apa ya, tidak merasa dipaksa kan itu ya, dipaksa. Jadi ya, santai-santai aja gitu aja. Itu jadi penting itu. Jadi penting karena terkadang seorang pejabat itu korup salah satunya disebabkan karena tadi kan itu karena rayuan dari istri kan itu kan rayuan dari istri. Jadi ya seperti itu. Ini harus hati-hati lah, harus hati-hati. Jadi ini yang kedua tadi adalah untuk menjadi orang yang bahagia itu adalah wal jarus salih. Yang ketiga apa? Wal markabul hani. Yang ketiga adalah punya kendaraan yang enak kan itu. Kendaraan yang enak. Saya mau tanya itu, kendaraan yang enak itu seperti apa? Kendaraan yang enak itu seperti apa itu? Jadi gini, agar kendaraan kita itu enak, syaratnya apa? Kita jangan sekali-kali menaiki kendaraan yang lebih bagus. Jangan. Pasti kendaraan sampean itu akan terasa enak. Misalkan sampean itu punya motor apa ya? Aku rapat apa sih jadi motor? Misalkan ada motor itu harganya 6 juta kan itu. Dan sampean itu yang sama naik motor itu, sama tidak mau naik motor yang harganya
15 juta. Yang 6 juta juga enak itu. Karena setiap hari saya pakai itu kan itu. Dan itu saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami mobil dinas sebelum ini kan itu mobil Avanza 2004 ya, 2004. Dulu mobil itu untuk ketua jurusan sebelumnya. Ketua jurusan sebelumnya itu mobilnya itu kan sudah lama kan mobil itu 2004. Sekarang digunakan oleh LPB, Lembaga Bahasa itu. Itu dulu ketika saya belum jabat, saya punya mobil Peso ya. PU Giot itu loh. Itu kan mobil dari Prancis. Enak tumpahnya, jadi anteng gitu ya. Jadi ketika saya setiap hari pakai itu, pada satu kesempatan kita ada acara di Batu, saya bareng sama ketua jurusan sebelumnya. Naik mobil itu ke Batu itu. Apa komentar saya? Saya ngomong gini, kalau kendaraan kayak Dokar sama tumpahi kan itu. Kenapa saya merasakan itu? Karena setiap hari saya pakai mobil Peso kan itu. Pada saatnya ternyata mobil itu menjadi kendaraan dinas saya. Kendaraan dinas saya. Karena mobil Peso saya sudah saya jual, kita gunakan bangun Pondok yang Barat, Pondok Maat 1 itu. Pondok Maat 1 itu saya harus menjual banyak hal itu, termasuk mobil, termasuk rumah saya di rumah sana kan itu, dalam rangka membangun itu. Tabungan saya habis, termasuk perhiasan ibu waktu itu. Tapi tidak saya minta kan itu, jadi ibu saya sendiri yang ya, itu perhiasan didol aja gitu, untuk bangun itu kan itu. Ketika mobil Peso saya terjual dan akhirnya saya diangkat menjadi ketua jurusan, saya pakai mobil itu kan itu. Karena saya sudah tidak punya pilihan lain, mobil yang dulunya saya kasih komentari seperti Dokar, akhirnya jadi enak kan itu. Setiap pejabat yang ngurusi kendaraan itu tanya, gimana Pak Ali kendaraannya? Oh enak gitu, enak. Jadi nggak pernah saya ngomong tidak enak, enak. Anak rewel gablas, lancar terus dan betul. Selama saya pakai tidak pernah sekalipun ngadat itu. Saya bawa kemana-mana lancar terus. Karena apa? Saya senantiasa ngomong mobil itu adalah enak kan itu. Akhirnya ganti mobil. Saya perlu tahu mobil plat hitam itu tidak mobil saya itu mobilnya kampus itu. Jadi gitu. Yang namanya al-markabul hani, jadi kendaraan yang enak itu semestinya perspektif masing-masing kita kan itu. Perspektif masing-masing kita. Sangat boleh jadi ada kendaraan itu menurut seseorang itu sangat enak, tapi bagi orang lain itu dianggap sangat tidak enak. Karena apa itu? Karena enak dan tidak itu perbandingan kan itu kan. Enak dan tidak itu perbandingan. Sama dengan nanti kalau sama punya suami, nggak usah membandingkan suami sampean dengan suami orang kan itu. Sama niku ya apa sih ya? Nggak kayak si A si B kan itu. Jadi kita itu melihat si A si B lebih enak itu kan pandangan kita kan itu. Mereka juga merasakan masalah kan itu. Jadi seperti itu. Makanya nikmatilah apa yang kita punya kan itu. Nikmati apa yang kita punya. Insya Allah kita akan bahagia. Jadi seperti itu. Jadi nikmati apa yang kita punya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi kata Rasulullah itu ada 3 variabel yang akan bisa menjadikan orang sa'adah bahagia itu. Yang pertama adalah rumah yang luas, tetangga yang solih, dan yang ketiga adalah kendaraan yang enak, kendaraan yang nyaman kan itu. Insya Allah dengan cara seperti itu ya nanti hidup kita akan bahagia. Ngaten nggih. Ngaten sementara pengajian kita pada pagi hari ini, mari kita tutup bersama pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.